Selamat siang, kami dari SGD IPE 23 akan mempresentasikan hasil SGD dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok dari SGD IPE 23 yang pertama ada Delia, yang kedua ada Marsyanda, yang ketiga ada Katarina, yang keempat ada Tuayu, yang kelima ada Adiatma, yang keenam ada Grace, yang ketujuh ada Daita, yang kedelapan ada Gongrani, yang kesembilan ada Trisna, yang ke-10 ada Yuliana, yang ke-11 ada Narendra, yang ke-12 ada Lilis, yang ke-13 ada Sari, yang ke-14 ada Amanda, yang ke-15 ada Satria, yang ke-16 ada Kami. Skenario kasus. Pasien atas nama N, seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan panas tinggi. Di puskesmas tersebut juga terdapat beberapa anak lain yang juga memiliki keluhan yang sama setelah mengonsumsi jajanan di dekat rumah. Namun anak lain tidak mengalami panas tinggi. Atas nama N, sejak kemarin muntah 4 kali dalam sehari dan BAB cair 3 kali sehari. Aktivitas anak tersebut menurun dan saat dibawa ke puskesmas, anak tersebut terlihat lemah. Ibu mengatakan bahwa anak diberi nurit dan pasien atas nama N ini tidak mendapatkan ASI sejak umur 7 bulan karena ASI ibu tidak keluar, dan sebagai pengganti ASI diberikan air tajin dan juga susu kental manis yang ditambah gula. Pasien pernah mendapatkan sumbangan susu formula tetapi tidak berlangsung lama, dan kedua orang tuanya merupakan lulusan SD. Ayahnya bekerja serabutan sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Untuk berat lahir tidak diketahui karena persalinan ditolong dukun. Badan terlihat kurus, tulang nampak menonjol, wajah pasien seperti orang tua, rambut hitam, tipis dan mudah rontok, kemudian nampak cengeng. Disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hasil pemeriksaan fisik pasien menunjukkan berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm, suhu tubuh 38 hingga 39 derajat Celcius, untuk nadi 132 kali per menit, untuk respirasi 32 kali per menit, dan pada pemeriksaan intraoral ditemukan gigi pada rahang atas, incisivus 1 dan 2 kanan kiri, kaninus kanan kiri berwarna kehitaman, dan pada rahang bawah nampak molar 2 kiri dan molar 2 kanan terlihat adanya karies. Step 2, mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Setiap mahasiswa memiliki perbedaan pandangan terhadap skenario yang dinyatakan dengan pertanyaan pembelajaran. Semua pertanyaan harus ditampung dan dalam lingkup skenario. Pertama, apa dampak jangka panjang dari pemberian susu kental manis dan air tajin sebagai pengganti ASI terhadap pertumbuhan perkembangan anak N? Yang kedua, bagaimana hubungan antara kondisi gizi buruk atau malnutrisi dan meningkatnya risiko infeksi seperti gastroenteritis pada anak N? Yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya early childhood caries atau ECC pada anak N dan bagaimana kaitannya dengan pola konsumsi makanan manis? Yang keempat, apa peran tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini dan mencegah masalah gizi serta kesehatan gigi pada anak-anak dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah? Baik, selanjutnya yang kelima itu adalah apa penyebab anak mengalami malnutrisi dan nampaknya apa saja yang akan terjadi pada anak jika mengalami malnutrisi. Selanjutnya yang keenam itu penanganan apa saja yang harus diberikan kepada N. Selanjutnya yang ketujuh bagaimana peran orang tua yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi N. Dan yang terakhir adalah apakah permasalahan ekonomi dan pendidikan berhubungan dengan perkembangan anak yang terhambat. Baik, mohon izin untuk melanjutkan ke step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor dan juga fasilitator. Saluran cerna dan status gizi buruk termasuk tanda-tanda dehidrasi dan juga malnutrisi. Menjelaskan hubungan antara pola asuh, pola makan, dan status sosial ekonomi terhadap kondisi kesehatan anak. Menganalisis dampak gizi buruk anak secara komprehensif dapat mempengaruhi aspek perkembangan psikologis anak, termasuk perkembangan emosional, sosial, dan juga perilaku. Baik, pada step 5 kali ini kita juga akan menganalisis terkait pengaruh pola dan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak secara kritis. Jadi bagaimana pola asuh yang kurang responsif, kurangnya stimulasi dini, serta tidak adanya pemberian ASI eksklusif dan pengganti nutrisi yang tepat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik, perkembangan bahasa, kemampuan sosial emosional, dan juga kecerdasan anak. Kemudian kita juga di sini mampu menganalisis dampak jangka panjang dari pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya akses terhadap nutrisi yang memadai pada perkembangan fisik dan kognitif. Menjelaskan peran lintas profesi dalam kurung kedokteran, psikologi, gizi, farmasi, keperawatan, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, dan fisioterapi dalam penanganan kasus malnutrisi dan diare akut pada anak. Mampu menganalisis tantangan bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam menerapkan masalah kondisi kesehatan kepada keluarga dengan latar belakang rendah. Dan pada step 7, di sini mahasiswa akan melaporkan sumber dan hasil belajarnya
dan akan dilakukan saat sesi SGD pertemuan kedua dan dilaporkan ulang pada saat sesi pleno. Tujuan pertama, susu kental manis ini mengandung gula yang sangat tinggi dan juga rendah zat gizi, sehingga beresiko menyebabkan stunting, gangguan otak, dan juga penyakit metabolik bila dikonsumsi oleh bayi. Sistem pencernaan bayi juga bisa terganggu. Sementara untuk air tajin itu sendiri hanya mengandung karbohidrat dan juga minim gizi, yang berpotensi menyebabkan berat badan rendah, serta kekurangan zat besi dan vitamin. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan tujuan kedua, yaitu pemberian air tajin pada bayi di bawah usia 6 bulan dapat menimbulkan gangguan pencernaan pada bayi seperti diare dan sembelit karena saluran pencernaan pada bayi belum matang. Kurangnya lemak dan protein juga menghambat perkembangan otot dan saraf. Malnutrisi juga membuat sistem imun anak lemah sehingga risiko infeksi meningkat. Defisiensi protein energi menurunkan produksi sel imun, dan anak dengan kadar albumin rendah memiliki resiko infeksi 1,35 kali lebih besar. Tujuan 3. Kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak kehamilan hingga usia 2 tahun dapat menghambat perkembangan otak, menyebabkan gangguan kognitif, kesulitan belajar, serta masalah sosial dan emosional. Selain itu, konsumsi susu kental manis berlebihan juga bisa memicu karies gigi dini akibat kandungan gula yang tinggi, yang berdampak pada kesehatan mulut. Kombinasi dari gizi yang tidak memadai dan juga masalah kesehatan dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah masalah gizi serta kesehatan gigi pada anak, terutama dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Mereka bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai pentingnya asupan gizi seimbang sesuai usia, manfaat ASI eksklusif, serta pemberian makanan pendamping yang tepat. Selain itu, tenaga kesehatan memberikan penyuluhan tentang kebersihan gigi sejak dini agar anak terhindar dari karies gigi. Pemantauan pertumbuhan anak dilakukan secara rutin untuk mendeteksi gangguan gizi seperti stunting atau wasting. Jika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka tenaga kesehatan akan melakukan intervensi, termasuk merujuk anak ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Malnutrisi kronis pada masa kanak-kanak memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan juga perilaku anak. Secara kognitif, kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan neurokognitif, menurunkan jumlah sel otak, dan juga menyebabkan gangguan pada struktur dan juga fungsi otak. Anak yang mengalami malnutrisi kronis bisa memiliki skor IQ, kemampuan bahasa, dan juga prestasi sekolah yang lebih rendah. Mereka juga sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan juga mengantuk di sekolah. Kekurangan zat gizi penting ini dapat memperburuk fungsi otak dan juga menurunkan kecerdasan. Malnutrisi juga dapat mengganggu kestabilan emosi, sehingga membuat anak lebih mudah marah, cemas, stres, dan depresi. Dalam aspek perilaku, malnutrisi kronis dikaitkan dengan peningkatan masalah seperti hiperaktivitas, impulsivitas, dan kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Secara sosial, anak dengan status gizi buruk seringkali menarik diri, sulit membentuk hubungan sosial yang sehat, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah akibat kondisi fisik yang lemah atau lebih kecil dibandingkan teman sebayanya. Oleh karena itu, intervensi dini yang mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, stimulasi psikososial, serta dukungan lingkungan yang positif sangat penting untuk memitigasi dampak negatif ini dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, khususnya pada masa balita yang merupakan fase krusial dalam kehidupan anak. Penanganan terhadap muntah dan diare harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Langkah awal yang dilakukan adalah rehidrasi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat muntah atau diare, diikuti dengan perbaikan status gizi melalui pemberian makanan bergizi seimbang dan terapi gizi untuk mengejar ketinggalan pertumbuhan atau yang disebut catch-up growth. Kemudian perawatan gigi juga menjadi bagian penting karena karies gigi dapat mengganggu proses makan dan asupan nutrisi. Jika kondisi anak tidak membaik, maka diperlukan rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan atau rawat inap. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh, pembersihan, dan pemberian makanan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Penanganan terhadap muntah dan diare harus dilakukan secara menyeluruh dan juga terkoordinasi, dimulai dari langkah awal melakukan rehidrasi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat muntah atau diare, diikuti dengan perbaikan status gizi melalui pemberian makanan bergizi seimbang dan juga terapi gizi untuk mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan atau catch-up growth. Perawatan gigi juga menjadi bagian penting karena karies gigi dapat mengganggu dari proses makan dan juga asupan nutrisi. Jika kondisi anak tidak membaik, maka diperlukan rujukan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau rawat inap. Selain itu, edukasi pada orang
orang tua mengenai pola asuh, kebersihan, dan juga pemberian makan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah dari kejadian terulang kembali. Pola asuh yang tidak tepat, khususnya dalam pemberian makan dan stimulasi, dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting serta menghambat perkembangan anak. Kesalahan dalam pemberian MPASI dan rendahnya ekonomi keluarga turut menjadi faktor yang memperparah masalah gizi pada anak seperti stunting dan malnutrisi. Oleh sebab itulah, edukasi gizi bagi orang tua menjadi sangat penting untuk mencegah kondisi tersebut, serta untuk mendukung tumbuh kembang anak. Halaman-halaman PowerPoint selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber acuan pemaparan kami. Sekian presentasi dari SGD 23, kami mengucapkan terima kasih.